Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Masih semangat? Harus semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Pada saat kalian kelas 7, kalian sudah pernah mempelajari dari konsep persamaan linear dengan satu variabel. Nah, selain itu kalian juga sudah mempelajari operasi bentuk aljabar ya, serta persamaan garis lurus di semester ini, di semester kelas 7. Nah, materi-materi tersebut merupakan menjadi basic atau konsep dasar yang akan kalian gunakan untuk memahami sistem persamaan linear dua variabel. Nah, namun sebelum kalian itu mengenal sistem persamaan linear dua variabel, terlebih dahulu kalian itu harus memahami konsep persamaan linear dua variabel. Nah, di sini persamaannya ya, bukan sistemnya. Lalu apa sih bedanya persamaan linear satu variabel dengan persamaan linear dua variabel? Nah, jadi gini, bedanya kalau persamaan linear satu variabel itu persamaannya itu hanya memiliki satu variabel saja. Sedangkan persamaan linear dua variabel, persamaannya itu memiliki dua variabel. Nah, misalnya persamaannya nih, untuk persamaan linear satu variabel AX plus B sama dengan C. Nah, X-nya ini merupakan variabelnya. Sedangkan persamaan linear dua variabel, persamaannya itu memiliki dua variabel. Nah, itu yaitu Px plus Qy sama dengan R. Nah, variabelnya itu X dan Y itu untuk persamaan linear dua variabel. Nah, persamaan linear satu variabel, persamaan linear dua variabel. Nah, variabel-variabel ini hanya memiliki pangkat atau derajat 1. Masih bingung? Oke, cus kita ke slide selanjutnya. Nah, persamaan linear dua variabel ini mempunyai bentuk umum yaitu AX plus BY sama dengan C. Nah, X-nya ini disebut variabel. Nah, yang ini Y-nya juga ini variabel. Nah, jadi ini memiliki dua variabel. Sedangkan A ini disebut dengan koefisiennya atau faktor pengali dari suatu variabel. Nah, disebut koefisien. Ini juga koefisien. Biasanya kalau koefisien itu dia selalu bersanding dengan variabelnya. Nah, sedangkan C ini disebut konstata. Nah, dia tidak memiliki variabel. Penyelesaian dari persamaan ini AX plus BY sama dengan C dapat diperoleh dengan memberi nilai secara sembarang. Nah, nilainya sembarang terhadap salah satu variabelnya, kemudian menentukan nilai variabel lainnya. Misalnya kita punya contoh 2X plus Y sama dengan 6. 2 ini disebut dengan koefisien, X-nya ini disebut dengan variabel, Y ini juga variabel. Nah, ini variabel ini koefisiennya 1 ya. Di sini sebenarnya 1Y, tapi nggak usah ditulis. Sama dengan 6. 6 ini disebut dengan konstata. Nah, misalnya kita buat sembarang nilai X sama berarti X-nya kita substitusi atau kita ganti dengan 1. 2 kali 1 sama tambah Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, Y-nya sama dengan 4 dengan X sama dengan 1. Nah, kita bisa kasih nilai dia sembarang, misalnya X-nya sama dengan 2. Nah, berarti 2 kali 2 ditambah Y sama dengan 6. Berarti Y 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, misalnya kalau kita ingin X-nya 2. Persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel adalah pasangan dari dua nilai peubah ini variabel ya, X dan Y yang ekuivalen itu yang sama dengan bentuk umumnya yang mempunyai pasangan berurut yaitu X0, Y0. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel yaitu ini, AX plus BY sama dengan P, CX plus DY sama dengan Q. Nah, apabila terdapat dua atau lebih persamaan linear dua variabel di mana dia itu memiliki hubungan satu sama lain dan hanya memiliki satu buah penyelesaian, maka itulah yang disebut dengan
SPLDV. Maka solusinya dari hasil bentuk umum tersebut disebut dengan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dua variabel dapat ditentukan dengan beberapa metode. Yang pertama, metode grafik. Yang kedua, metode eliminasi. Yang ketiga, metode substitusi. Nah, metode grafik. Sistem persamaan linear dua variabel secara grafik dapat ditunjukkan oleh sebuah garis linear. Garis linear itu garis lurus. Selanjutnya, grafik dari sistem persamaan linear dua variabel terdiri dari dua buah garis lurus. Penyelesaian secara grafik dari SPLDV tersebut adalah merupakan titik potong atau persekutuan antara kedua garis yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Cara penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Yang pertama, gambarkan grafik garis AX plus BY sama dengan P dan CX plus DY sama dengan Q pada sebuah sistem koordinat kartesius. Yang kedua, tentukan koordinat titik potong kedua garis AX plus BY sama dengan P dan CX plus DY sama dengan Q. Lalu, tuliskan himpunan penyelesaiannya. Dengan menggunakan metode grafik ini, menentukan penyelesaiannya SPLDV dengan melihat koordinat titik potong grafik kedua garis dari persamaan-persamaan linearnya. Nah, posisi antara kedua garis menentukan penyelesaian SPLDV yaitu ada 3, yaitu saling berpotongan, sejajar, atau berimpit. Jika kedua garis berpotongan pada suatu titik, maka sistem persamaan linear dua variabelnya memiliki satu penyelesaian atau memiliki penyelesaian. Nah, jika kedua garisnya sejajar, maka SPLDV-nya, sistem persamaan linear dua variabelnya, tidak memiliki penyelesaian. Jika kedua garis itu saling berhimpit, maka SPLDV tersebut memiliki penyelesaian yang tak berhingga banyaknya. Jadi penyelesaiannya itu banyak kalau dia berhimpit. Jadi misalnya yang ini memiliki dua garis sistem persamaan linear, di mana garisnya ini, dua garis ini dia sejajar. Nah, jika dia sejajar, maka dia tidak memiliki penyelesaian karena kedua garis ini tidak berpotongan. Nah, sama-sama saling berjauhan, maka ini tidak memiliki penyelesaian. Selanjutnya, dua garis saling berhimpit. Nah, ini nih, dia saling berhimpit. Sebenarnya dia ini dua garis, karena dia berhimpit, dia itu seolah-olah menjadi satu. Nah, menjadi satu garis. Nah, di sini pasti dia memiliki banyak penyelesaian karena tiap titik-titiknya ini dia sama-sama memenuhi, maka dia memiliki banyak penyelesaian selama sepanjang garis ini, kedua garis ini. Nah, ini disebut dengan dua garis yang berhimpit. Nah, ini disebut dengan kedua garis yang saling berpotongan. Nah, berpotongan di mana? Di sini nih. Berpotongan di titik 4,1. Nah, titik ini merupakan titik persekutuan antara garis ini dan garis ini. Nah, ini persamaan linear, sistem persamaan linear dua variabel yang memiliki penyelesaian, memiliki tepat satu penyelesaian ya. Oke, sekarang masuk ke contoh. Jadi gini contohnya, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut dengan metode grafik. Nah, X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1. Nah, dari persamaan 1, X plus Y sama dengan 5. Nah, ini kita akan membuat grafiknya ya, dengan menentukan titik-titik potongnya. Nah, saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan 5. X 0, misalnya X-nya ini 0, maka Y-nya kan sama dengan 5. Sehingga diperoleh titik potongnya 0,5. Saat Y-nya sama dengan 0, di sini Y-nya gantian 0, maka X-nya sama dengan 5. Sehingga diperoleh titik. Nah, sekarang masuk ke persamaan kedua. X min Y sama dengan 1. Nah, kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya yang 0. Nah, sehingga diperoleh titik 0,1
Kalau titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya yang 0, sehingga diperoleh titik potongnya 1,0. Setelah kita menentukan titik-titik potongnya ini, kita buat grafiknya. Yang titik yang pertama tadi, titiknya 5,0 dan 0,5, yang persamaan X plus Y sama dengan 5. Yang persamaan X min Y sama dengan 1, titiknya 0,1 dan 1,0. Kita gambarkan. Yang ini persamaan X plus Y sama dengan 5. Sedangkan ini persamaan X min Y sama dengan 1. Nah, titik potongnya di sini nih. Titik potongnya 3,2. Nah, ini merupakan penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian HP. Nah, inilah didapat himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1, yaitu 3,2. X-nya ini 3 ini X-nya, 2 ini Y-nya. Nah, selanjutnya latihan nih. Sebagai latihan menghadapi UAS, kalian mendapatkan tugas matematika dan bahasa Indonesia untuk dikerjakan di rumah sebanyak 42 soal. 42 soal. Tugas matematika yang kalian peroleh itu 10 soal, lebih banyak daripada soal bahasa Indonesia. Berapa banyak soal untuk setiap mata pelajaran? Nah, gunakan sistem persamaan linear untuk mengecek jawaban kalian. Jadi, kita misalkan X itu menyatakan banyak soal matematika dan Y menyatakan banyak soal bahasa Indonesia. Nah, sehingga diperoleh X ditambah Y sama dengan 42. Nah, tadi kan ini tugas matematika itu 10 lebih banyak dari soal bahasa Indonesia. Jadi X itu kan banyak soal matematika, yaitu banyak soal bahasa Indonesia, ditambah 10. Karena tadi matematika 10 lebih banyak. Jadi kan X sama dengan Y ditambah 10, karena tugas matematika lebih banyak 10 dari soal bahasa Indonesia. Jadi seperti ini persamaan linearnya. Nah, untuk menentukan banyak soal untuk setiap mata pelajaran, kita dapat menyelesaikan dengan titik potong. Grafik dari sistem persamaan linear dua variabel, yaitu X plus Y sama dengan 42 dan X sama dengan Y plus 10. Ini sama aja, kita tulis gini, X min Y sama dengan 10. Nah, sama aja. Nah, nanti ini kita buat titik potongnya, setelah itu kita buat grafiknya, nanti kita akan menemukan himpunan penyelesaiannya. Jika kita gambarkan, nah seperti ini nih. Yang ini X, ini persamaan, ini garis persamaan dari X plus Y sama dengan 42, yang ini persamaan dari X min Y sama dengan 10. Nah, ini titik potongnya. Titik potongnya yaitu 26,16. Nah, inilah penyelesaiannya. Jadi X-nya sama dengan 26 dan Y-nya sama dengan 16. Jadi banyak soal matematikanya itu 26, bahasa Indonesianya yang banyak soal bahasa Indonesianya yaitu 16. Nah, mudah ya dengan metode grafik ini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jika kalian perhatikan penggunaan metode grafik ini kelihatannya memang cukup mudah dan efektif ya. Nah, akan tetapi metode grafik ini memiliki kelemahan, yaitu ketika digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, di mana titik potongnya jika terjadi pada koordinat yang tidak bulat atau tidak berbentuk bilangan bulat atau berupa pecahan, tentu kalian akan merasa kesulitan. Nah, lalu bagaimana jika kita menemukan soal yang titik potongnya seperti itu? Nah, kita dapat menentukannya dengan menggunakan beberapa metode alternatif, yaitu dengan metode eliminasi atau dengan substitusi. Nah, itu kita akan bahas di lain kesempatan. Oke, cukup sekian materi sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you in the next video.